Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilam Agus, NIM 19086284. Di sini kita akan membuat atau tata cara tentang komponen dasar sistem komputer. Yang pertama, jadinya hardware atau peripheral, penyedia sumber daya untuk komputasi dasar, memori, CPU atau I/O. Yang kemudian software ini adalah untuk mengontrol dan mengkoordinasikan penggunaan hardware antara berbagai aplikasi dan pengguna. Aplikasi yang selanjutnya pengguna, yakni orang atau mesin atau komponen lainnya. Ada 4 komponen dari sistem komputer. Yang pertama yakni user 1, user 2, user 3, and user number. Kelas-kelas komputer menurut ukuran, grade komputer atau komputer atau superkomputer. Menurut karakteristiknya adalah single processor, yakni komputer yang hanya memiliki satu prosesor. Misalnya multiprosesor, memiliki lebih dari satu prosesor. Yang ketiga, personal komputer, yang komputer yang digunakan oleh hanya satu orang dalam satu waktu. Selanjutnya, menurut karakteristiknya, closed thread system, gabungan dari beberapa sistem individu yang saling berbagi tempat penyimpan data atau strings dan saling berhubungan dalam jaringan lokal. Selanjutnya, real time system, sebuah sistem mengutamakan ketepatan waktu dalam eksekusi satu buah tugas. Jadi pertama, kita login komputer atau superkomputer. Kita akan membuat mainframe system. Mainframe system dia adalah kumpulan dari device yang berfungsi sama atau macam satu dalam sebuah sistem yang berbagai, mengumpulkan job yang saling berbagi, mengumpulkan job-job yang mirip secara otomatis berpindah dari job ke job yang lain. Jadi poin-poinnya adalah bad system, job yang mempunyai kesamaan kebutuhan sumber daya yang dikumpulkan. Ketika komputer dalam keadaan siap, maka CPU menjalankan masing-masing kumpulan job tersebut sebagai sebuah kelompok. Selanjutnya dieksekusi secara bergantian user yang mengoperasikan. Dan selanjutnya multiprogramming, job pertama job disimpan di dalam memori pada waktu yang sama. CPU digunakan bergantian oleh job-job tersebut dikerjakan oleh OS. Ada background dan program processor. Selanjutnya time sharing system atau multitasking interaction computing. Langkah yang pertama itu di CPU digunakan bergantian oleh job. Selanjutnya time sharing CPU digunakan bergantian oleh job memori dan disk waktu yang dibatasi. Ada selanjutnya CPU digunakan bergantian oleh job memori dan waktu yang dibatasi. CPU dilokasikan hanya satu job memori. Job dipindah dari ke disk bank memori. Terjadi komunikasi antara user dan sistem operasi. Setelah sistem operasi diselesaikan satu perintah yang menjadi perintah berikutnya dari user. Selanjutnya multiproses, sistem memiliki lebih dari CPU untuk memproses itu lebih rekam. Proses digunakan bersama-sama
sering disebut dengan detail control system. Selanjutnya jenis-jenis komputasi. Melaksanakan komputasi disebut di antara yang beberapa proses tidak digunakan bersamaan. Komunikasi terjadi melalui bus atau jalur telepon. Keunggulannya adalah pembagian sumber daya dan komputasi lebih cepat. Model client server system, peer-to-peer P2P system. Peer-to-peer tidak membedakan klien dan server. Semua node terhubung disebut dengan peer. Satu node bersifat sebagai klien dan sekaligus sebagai server. Node harus terhubung dalam jangka P2P. Selanjutnya, contohnya adalah Nestor dan Gleler ataupun torrent. Yang selanjutnya real time system. Real time system mampu menyelesaikan proses dalam interval waktu tertentu. Jika tidak selesai, maka sistem gagal. Sering digunakan dengan servis atau pengendali dalam sebuah fenomena khusus. Misalnya eksperimen industri atau medis. Yang kedua, modelnya hard real time and soft real time. Selanjutnya high real time, hard real time. Menjamin proses yang paling penting dalam interval waktu yang benar dan tertentu. Tidak dapat dipadukan dengan jenis sistem lain, misalnya time search system. Selanjutnya soft real time, menjamin proses yang paling penting mendapat prioritas tinggi untuk diselesaikan. Dapat dipadukan dengan sistem lain. Selanjutnya operasi sistem organisasi. Mengoperasikan sistem komputer, perangkat hour, O dan CPU dapat berjalan secara konkuren. Setiap device controller bertanggung jawab atas device tertentu. Setiap device controller memiliki buffer. CPU memindahkan data dari atau ke memori utama ke buffer controller. Operasi I memindahkan data dari device buffer atau controller. Device controller memberitahu CPU bahwa operasi selalu interrupt. Selanjutnya sistem PC Modern Architecture. Jadi siklus instruksinya adalah instruction fetch dari main memory, instruksi execution, menggrafikan sistem komputer. Yang kedua, selanjutnya operasi I/O. Dua macam tindakan jika ada operasi I/O. Jadi di sini proses manajemen. Proses adalah sebuah program yang sedang dieksekusi. Program adalah sebuah passive entry. Proses adalah sebuah active entry. Proses membentukkan resursi CPU, memori, file, initialization data. Proses terminasi harus membebaskan semua resursi yang sudah terpakainya. Hanya single thread. Proses memiliki program counter untuk menempatkan lokasi dari instruksi
sekuensial dalam satu satuan waktu sampai selesai. Selanjutnya multitask, proses memiliki satu program counter read to write. Selanjutnya proses manajemen aktivitas. Sistem operasi akan melakukan handling by user atau sistem self-handling dan resume processing proses. Menyediakan mekanisme untuk memproses synchronization. Menyediakan mekanisme untuk proses communication. Menyediakan mekanisme pada deadlock headline. Selanjutnya memory management. Semua instruksi dalam memori harus diatur untuk eksekusi. Memory management device. Yang poinnya adalah mencatat semua penggunaan bagian pada memori dipakai oleh siapa saja. Selanjutnya memutuskan mana proses data yang dimasukkan dan dikeluarkan dari memori. Mengalokasikan dan mendealokasikan ruang memori yang dibutuhkan oleh proses. Selanjutnya protection, security protection adalah mekanisme untuk mengontrol akses dari proses atau user terhadap resources yang definisikan oleh US. Ini security, penjagaan sistem yang internal dan eksternal, including denial of device atau virus. Selanjutnya pengaturan user, who can do what. User identities include name and accession number, one per user. Selanjutnya user sistem proteksi berkenaan dengan mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, penggunaan sistem maupun penggunaan sumber daya. Dan mekanisme proteksi harus membedakan antara pengguna yang sah dan yang tidak sah. Menspesifikasikan kontrol untuk diterima ataupun tidak. Jadi itulah singkatnya dari komponen dasar sistem komputer. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.